وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. الفصل السادس فيما يحمله الإمام عن المأمومين. Seorang imam menanggung keseluruhan makmum. Bagian apa dari makmum yang ditanggung oleh imam? Kita bahas di sini. Hal-hal yang ditanggung oleh imam. Ittafaqu ala annahu la yahmilul imamu anil ma'mumina syai'an min faraidis shalah ma'adal qira'ata. Seluruh ulama sepakat tidak ada satupun dari makmum yang ditanggung oleh imam kecuali cuma bacaannya saja. Tidak ada satupun dari makmum yang ditanggung oleh imam kecuali cuma bacaannya saja. Rukun fi'linya makmum nggak ada yang ditanggung imam. Karena itu ketika makmum ketinggalan, kok dia nggak pakai takbiratul ihram, langsung ruku, nggak sah sholatnya. Takbiratul ihram makmum tidak termasuk yang ditanggung oleh imam. Dan takbiratul ihram itu harus dilakukan dalam posisi berdiri. Langsung rukuk ngikutin imam karena nggak mau ketinggalan, itu nggak sah. Makmum yang ketinggalan wajib takbiratul ihram dalam posisi berdiri. Selanjutnya ikuti imam sedang apa dia. Jadi seluruh ulama sepakat tidak ada satupun dari makmum yang ditanggung oleh imam kecuali cuma qiraat, bacaan Qur'annya, Al-Fatihah dan lainnya. Selanjutnya, fa'innahu mukhtalafu fi dzalika ala salasati aqwalin. Bacaan yang dimaksud Al-Quran sudah tentu. Apakah mutlak di setiap rakaatnya akan ditanggung oleh imam atau tidak? Dalam sholat jahar atau sekaligus sholat sir. Di sini ulama berbeda kesimpulan. Berbeda kesimpulan belum tentu karena berbeda dalil yang digunakan. Dalilnya sama, boleh jadi kesimpulannya akan berbeda. Lebih-lebih ketika dalilnya berbeda. Jadi berbeda-bedanya pendapat itu tidak selalu karena diawali dari penggunaan dalil yang berbeda. Munculnya perbedaan pendapat tidak selalu didasarkan perbedaan dalil yang digunakan. Kadang dalilnya sama, namun dalil tambahannya berbeda, maka kesimpulannya akan berbeda. Kadang dalilnya sama, yang satu langsung menyimpulkan dalil itu apa adanya, yang satu lagi
menafsirkan dalil itu. Dalil yang ditafsirkan dengan dalil yang tidak ditafsirkan, ketika disimpulkan, kesimpulannya pasti akan berbeda. Itulah yang menjadi pemicu utama banyaknya perbedaan-perbedaan di dalam Islam. Kita tahu perbedaan yang paling banyak berkaitan dengan bid'ah. Berbeda definisi bid'ahnya, kesananya akan berbeda. Mungkin mayoritas muslim tahunya definisi bid'ah segala hal yang tidak dicontohkan oleh Rasul. Saya pastikan itu kesimpulan bukan diambil oleh ulama salaf. Bid'ah segala hal yang tidak dicontohkan oleh Rasul, itu kesimpulan bukan dari ulama salaf, ulama khalaf belakangan. Sedangkan ulama salaf, bid'ah adalah segala hal yang tidak sejalan dengan sunnah Rasul. Meskipun nggak ada contoh dari Rasul, ketika sejalan dengan sunnah Rasul, itu bukan bid'ah. Jadi yang satu menyimpulkan hadis bid'ah tanpa ditafsirkan, langsung disimpulkan, kesimpulannya apapun yang tidak dicontohkan oleh Rasul bid'ah. Itu kesimpulan dari hadis bid'ah yang tidak ditafsirkan. Sedangkan mereka yang menyimpulkan bid'ah adalah segala hal yang tidak sejalan dengan sunnah Rasul. Meskipun nggak dicontohkan, kalau sejalan bukan bid'ah. Itu kesimpulan dari hadis bid'ah setelah hadis itu ditafsirkan. Hadis, dalil kadang harus ditafsirkan, kadang tidak perlu ditafsirkan. Contoh berkaitan dengan menentukan awal bulan Hijriah, awal Ramadan, awal Syawal. Mayoritas umat Islam, mayoritas ulama seluruh dunia, sumu li ru'yatihi wafturu li ru'yatihi, hadis Bukhari Muslim, itu nggak disimpulkan, langsung nggak ditafsirkan, langsung disimpulkan. Kapan awal puasa? Lihat hilal. Kapan mengakhiri puasa? Lihat hilal. Hadis ru'yatul hilal disimpulkan tanpa ditafsirkan, mayoritas ulama seluruh dunia. Tapi saudara kita Muhammadiyah, hadis itu ditafsirkan. Kesimpulannya, melihat hilal tidak harus dengan mata, bisa dengan ilmu, menggunakan hisab. Jemaah dan Allah yang ajma'in. Sejak masa Rasul sudah ada contoh menafsirkan ucapan Rasul atau langsung menimbulkan tanpa menafsirkan. Contoh sudah ada sejak masa Rasul. Cuma boleh jadi banyak di antara umat Islam yang tidak mengkaji kesimpulan itu, tidak mengkaji contoh hadis sejak masa Rasul berkaitan dengan hal itu. Ketika Rasul dan para sahabat selesai menghadapi perang Ahzab, satu peperangan yang tidak jadi perang karena tidak jadi mengurus pedang, panah memanah,
atau disebut juga perang Khandaq. Rasul membuat parit atas saran dari sahabat Salman Al-Farisi di pintu masuk kota Madinah. Terjadi pada tahun ke-5 Hijriah di bulan Syawal. Rasul dan para sahabat tetap berada di dalam kota. Musuh mengelilingi Rasul di pintu masuk. Mereka nggak bisa menyerbu masuk karena adanya parit yang dibuat. Musuh diam di sana nunggu Rasul dan umat Islam kehabisan perbekalan. Dalam asumsi mereka pasti Rasul akan keluar untuk nyari perbekalan. Saat itulah akan mereka hajar. Tapi karena Allah campur tangan, mereka yang di luar perbekalannya lebih dari cukup. Kalau mereka nggak diapa-apain oleh Allah, Rasul dan umat Islam akan kehabisan perbekalan. Suplai makanan nggak akan ada muncul. Mereka dikalahkan oleh Allah dengan dikirimkan puting beliung. Nah, selesai perang Ahzab itu, Rasul berikan instruksi kepada para sahabat, hadis Bukhari Muslim, namun dengan redaksi yang berbeda. Hadis versi Imam Bukhari, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Kalian jangan mengerjakan sholat di saat kalian berangkat pulang ini kecuali di kampung Bani Quraidah. Jangan mengerjakan sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Riwayat Imam Muslim, jangan mengerjakan sholat asar kecuali sholat duhur kecuali di kampung Bani Quraidah. Imam Bukhari sholat asar, Imam Muslim sholat duhur. Ternyata kampung Bani Quraidah masih jauh, waktu asar sudah tiba. Hadis Rasul tadi jelas, jangan kerjain sholat kecuali di kampung Bani Quraidah. Sebagian sahabat tidak menafsirkan hadis itu. Mereka ambil kesimpulan, apapun yang terjadi, meskipun waktu asar sudah lewat, kita hanya akan mengerjakan sholat ini nanti di sana, di kampung Bani Quraidah. Ini kelompok yang tidak menafsirkan hadis, langsung menyimpulkan. Sekelompok yang lain enggak. Kalau kita nunggu sampai sana, waktu asar bisa-bisa sudah lewat. Kita kerjakan di sini. Maksud ucapan Rasul, kalau kita bisa mendapatkan asar di kampung Bani Quraidah. Ini kelompok kedua menafsirkan instruksi Rasul. Singkat cerita, ketika selanjutnya semuanya sudah sampai di kota Madinah, di tempat tinggal masing-masing, bertemu dengan Rasul, diceritakan kepada Rasul, dua kelompok sahabat, baik yang menyimpulkan instruksi beliau tanpa ditafsirkan, ataupun yang menyimpulkan sesudah menafsirkan instruksi beliau, dua-duanya tidak dicela oleh Rasul. Ini yang banyak dilupakan oleh asatidz, oleh mubalik saat ini, oleh para pengajar. Tahu mereka punya dalil, ini punya dalil, berbeda kesimpulan, dicela, disalah-salahin.
Jadi setiap dalil ayat ataupun hadis ketika disimpulkan tanpa ditafsirkan dengan disimpulkan sesudah ditafsirkan, pasti akan berbeda hasilnya. Yang terbaik buat kita, ketika ada saudara kita yang berbeda, kita pelajari apa sih dalil yang mereka pakai. Ketika kita tahu mereka ada dalil juga, ya sudah, nggak usah dianggap itu salah, yang benar ini. Nggak ada kebenaran dua, kebenaran cuma satu. Kalau ilmu eksak mungkin iya, kebenaran satu. 2 tambah 3 5, nggak ada 2 tambah 3 6. Ilmu eksak. Non eksak tidak seperti itu. Contoh dari Rasul tadi, 2 kelompok sahabat berbeda menyimpulkan instruksi beliau. Satu menyimpulkan langsung apa adanya, yang satu menafsirkan instruksi beliau lalu disimpulkan. Hasilnya berbeda. Dua-duanya tidak dicela oleh Rasul. Itu siapapun Ustaz menjelek-jelekan orang yang berbeda pandangan, padahal orang itu punya dalil. Sikap Ustaz yang menjelek-jelekan itu bukan sikap sunnah Rasul, bukan mencontoh sunnah Rasul. Jemaah dan Allah ya ajmain. Jadi seluruh ulama sepakat tidak ada satupun dari makmum yang ditanggung oleh imam kecuali bacaan Qur'annya saja. Kecuali bacaan Qur'annya. Itu pun tidak mutlak. Kapan bacaan Qur'an ditanggung oleh imam? Di sini baru ada perbedaan pendapat. Pendapat pertama, annal ma'muma yaqra'u ma'al imami fima asarra fihi wa la yaqra'u ma'ahu fima jahara fihi. Pandangan pertama, kalau imam bacanya sir, sholat duhur, sholat asar, makmum wajib baca. Kalau imam bacanya jahar, rakaat pertama dan kedua, maghrib, isya, subuh, makmum tidak boleh baca. Bacaan makmum ditanggung imam ketika imam sholat jahar. Ini pandangan pertama. Pandangan yang kedua, annahu la yaqra'u ma'ahu aslan. Baik imam sholatnya sir ataupun jahar, makmum tidak perlu baca. Mau sholat duhur asar, mau rakaat 3 4, maghrib isya, makmum selama dia sebagai makmum tidak perlu baca, tidak boleh baca malah, cukup imam yang baca. Ini pandangan kedua. Pandangan yang ketiga, annahu yaqra'u fima asarra ummal kitab. Makmum wajib baca Al-Fatihah bila si imam Al-Fatihahnya sir. Kalau imam Al-Fatihahnya jahar, makmum enggak baca, cuma Al-Fatihah aja. Ketika imam jahar, makmum tidak boleh baca. Imam sir baru makmum baca. Pandangan yang ketiga ini masih dipecah lagi menjadi dua. Wa ba'duhum farraqa fil jahri baina ay yasma'a qira'atal imam aw la yasma'. Sebagian berpandangan walaupun imam bacanya jahar, kalau makmum enggak dengar, disamakan dengan bacaan sir, makmum tetap wajib baca. Walaupun imam bacanya jahar,
ketika si makmum nggak dengar karena posisinya jauh, nggak pakai pengeras suara, makmum yang tidak dengar bacaan imam wajib baca. Yang dengar bacaan imam tidak wajib baca. Bahkan bukan sekedar nggak wajib, makmum yang mendengar bacaan imam tidak boleh membaca, dengerin aja, jangan baca. Jamaah dan Allah ya ajmain. Hal lain selain bacaan ini nggak ada yang ditanggung oleh imam. Pandangan pertama itu pandangan Imam Malik. Pandangan pertama pandangan Imam Malik. Makmum nggak baca ketika imamnya jahat, bahkan nggak boleh baca, dengerin aja. Kalau imamnya sir baru makmum baca. Itu pandangan Imam Malik. Hanya saja annahu yastahsinu lahul qira'ata fi ma asarra fihi. Kata Imam Malik, ketika dia tidak mendengar bacaan imamnya, imam jahat, ketika dia tidak mendengar imam bacaannya, nggak dengar bacaan imam, Imam Malik menganggap baik, menganjurkan si makmum baca. Pandangan yang kedua, mutlak selama jadi makmum nggak perlu baca, mau jahar mau sir. Ini pandangan Imam Abu Hanifah. Mau imamnya jahar, mau imamnya sir, makmum nggak boleh baca, cukup diem aja ikutin imam. Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Malik, jika imamnya jahar, makmum jangan baca, imamnya sir, makmum baca. Yang ketiga, ini pandangan Imam Asy-Syafi'i. Walaupun imamnya jahar, makmum tetap baca Al-Fatihah. Tapi bacaan yang lain jangan. Ketika imamnya jahar, makmum hanya wajib baca Al-Fatihah, yang lain tidak. Ini pandangan Imam Syafi'i. Lantas kenapa tiga ini berbeda? Imam Hambali nyaris sama dengan Imam Asy-Syafi'i, hanya perbedaannya imam jahar, makmum nggak dengar, hukumnya sama dengan sir. Kenapa mereka ini berbeda? Kalau ini perbedaannya karena dalil yang dipergunakan berbeda-beda. Masing-masing berdasarkan dalil. Ikhtilaful ahadisi fi hadzal babi. Penyebab munculnya perbedaan ini karena berbeda-bedanya hadis-hadis dalam masalah ini. Setidaknya ada 4 hadis. Hadis pertama, hadis paling dasar, la sholata illa bi fatihatil kitab. La sholata illa bi fatihatil kitab. Hadis riwayat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain sebagainya. Tidak ada sholat kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Ini hadis umum. Makmum pun sholat, tidak ada sholat kecuali baca Al-Fatihah. Siapapun nggak baca Al-Fatihah nggak sholat. Hadis ini seolah mutlak
siapapun yang sholat, apakah posisinya sebagai imam, makmum, atau sholat sendiri, harus baca Al-Fatihah. Hadis ini. Hadis berikutnya diriwayatkan oleh Imam Malik, juga oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah. Derajat hadisnya sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa min salati jahara fiha bil qiraah. Suatu hari Rasul selesai mengerjakan salat jahar. Rasul selesai mengerjakan salat jahar, faqala, Rasul langsung berbalik ke arah makmum dan beliau berkata, hal qara'a ma'i minkum ahadun anifan, hal qara'a ma'i minkum ahadun anifan. Tadi ada ya di antara kalian yang ngikutin bacaanku? Jadi Rasul mengerjakan sholat jahar, beliau dengar ada makmum yang ngikutin. Setiap bacaan beliau diikuti oleh si makmum. Rasul baca Al-Fatihah, ada makmum yang ikuti. Rasul baca surah sesudah Al-Fatihah pun ada makmum itu mengikuti. Rasul tanya begitu selesai, tadi ada yang ngikutin bacaanku? Faqala rajulun, seorang sahabat, dia jawab, na'am ana ya Rasulullah, betul wahai Rasul, aku yang mengikuti bacaanmu. Ini hadis sahih, walaupun bukan Bukhari Muslim. Betul ya Rasul, aku tadi yang mengikuti setiap bacaanmu. Faqala Rasulullah, maka Rasul pun menegaskan, inni aqulu mali unazi'ul Qur'an. Kenapa sih ada yang merecoki aku baca Quran? Maksudnya ketika Rasul baca, jangan ada yang ngikutin beliau dalam sholatnya. Mali unazi'ul Quran, kenapa masih ada yang recokin aku baca Quran dalam sholat? Fantahan nasu anil qiraati fi ma jahara fihi. Semenjak saat itu nggak ada lagi sahabat yang terdengar membaca Al-Quran mengikuti bacaan imam ketika imam menjaharkan bacaannya. Semenjak saat itu tidak ada lagi sahabat yang terdengar mengikuti bacaan imam manakala imam menjaharkan bacaannya. Ini hadis yang digunakan oleh Imam Malik. Ketika imam baca jahar, makmum dengar bacaan imam, ya sudah, makmum jangan baca, dengerin aja. Hadis yang ketiga, ini yang dijadikan dalil oleh Imam Asy-Syafi'i, bahwa ketika imam menjaharkan bacaannya, makmum tetap harus membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah saja. Setelah Al-Fatihah, dengerin bacaan imam, jangan baca yang lain. Ini hadis ini yang dipakai oleh Imam Asy-Syafi'i.
an Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Dari sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatal ghadati. Waktu itu Rasul memimpin salat bersama kami, mengerjakan salat bersama kami, salat subuh. Fasaqulat alaihil qiraah. Rasul merasa bacaan dia itu berat karena ada yang ganggu, ada yang mengikuti. Rasul merasa berat bacaannya karena ada yang mengikuti. Falamman sharafa, ketika sholat selesai, qala, Rasul menghadap ke jamaah, beliau bersabda, inni la'arakum taqra'una wara'al imam. Aku yakin tadi ada di antara kalian yang mengikuti bacaan imam. Qulna, para sahabat menjawab, na'am, betul ya Rasul. Qala, Rasul menegaskan, fala taqra'u fala taf'alu, jangan kalian lakukan hal itu illa bi ummil Qur'an, kecuali baca Al-Fatihah. Ini hadis ini difahami oleh Imam Syafi'i, walaupun imam bacanya jahar, makmum tetap wajib baca Al-Fatihah. Selain Al-Fatihah tidak. Hadis ini yang dipakai.